Halo, kembali lagi bersama saya, Boy Suka-Suka. Kali ini saya akan mengupas tuntas penyebab kertas sering sangkut di bagian pemanas mesin fotokopi Canon 5000 6000 dan cara mengatasinya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng agar Anda dapat menerima setiap video terbaru dari kami. Terima kasih. Oke, ini mesinnya sangkut, tertahan di bagian pemanas. Setiap mungkin satu lembar, dua lembar lewat, tapi kalau kopi 10 dia sangkut. Ya. Baik. Ini pemanas berat kali. Ini sepertinya lahar. Baik, di sini ada 3 baut untuk melepas bagian motor fixing. Soket endo kita tarik, ini tinggal tarik aja gini. Tinggal tarik gini. Baru cover kuning, plat kuning ini kita lepas dengan melepas satu baut. Di sini ada, kita lepas. Baik. Nah, sekarang tujuan kita ingin melepaskan fixing unit bagian pemanas. Di sini ada kabel sensor web, kita lepas ya. Kabel sensor web kita lepas, sama kabel termistor dan subtermistor ya. Ini kabel termistor sama subtermistor ini dicopot soketnya. Baik, dah, baru kita angkat bagian fixing unitnya. Kita angkat fixing unitnya. Ini pakai kain karena panas, teman-teman. Panas. Baik. Nih, kita taruh di bawah dulu. Nah, teman-teman, sebelum kita periksa fixing unit, kita periksa dulu putaran press rollnya. Bisa dibilang press roll, bisa dibilang roll bawah, bisa dibilang lower. Nah, kita periksa. Kalau macet, periksa laharnya, bisa kita kasih minyak WD-40. Atau kalau memang udah parah kali, bisa diganti. Tapi kalau ini masih bagus. Baik, teman-teman, pemanasnya sudah kita lepaskan, pisahkan dari unit 1. Nah, ini sekarang kita periksa lahar bearing rollnya ya, karena lahar lower tadi, bearing lower kita sudah periksa, itu aman-aman saja. Sekarang ini kita periksa bearing roll atas.
Pertama kita cabut soket. Di sini ada soket lampu pemanas. Ya, ini harus kita lepaskan. Dan sini ada plat dudukan lampu pemanas, kita lepaskan juga. Oke, baik. Jadi teman-teman, di sini ada 2 baut. Di sini ada 2 baut. Kita lepaskan juga. Dan sini kita mengangkat bagian roll pemanasnya. Dan ini sini saya lihat ada yang goyang ya teman-teman. Ini tidak boleh goyang. Rupanya dudukannya ini sudah lepas ya. Harus kita kembalikan seperti semula. Ini bautnya kita kencangin. Oke. Baik. Nah, di sini ada 2 pengunci. 1 kawat di sini, 1 kawat di sini. Ya. Kita lepas. Ini. Kalau masih panas kita bisa bantu dengan kain. Tapi alangkah bagusnya kita mengerjainya dalam keadaan dingin supaya kita tidak cedera panas, terbakar. Ya, teman-teman. Ini kita awas. Ya, kita awas pelan karena lampu pemanasan nanti kalau tidak pelan dia bisa mengalami patah. Ya. Ini teman-teman, di sini ada 2 gear. Gearnya kita awaskan. Di sini ada kawat pengunci. Ya, sini ada kawat pengunci. Ini kita awas. Ya, di sini ada busing. Wow. Keras juga dan panas. Kita awas pelan-pelan. Panas, kita bantu pakai kain. Ya, baik teman-teman. Nih. Ini laharnya. Lahar bagian kanan. Sekarang kita lepaskan lahar bagian kiri. Sini juga ada pengunci kawat. Kita awas jangan sampai hilang. Gear 45 kita lepaskan juga. Lalu bearingnya kita lepas. Selesai. Di sini teman-teman, bearingnya benar-benar sudah tidak mutar lagi. Keras. Tidak putar sama sekali. Ya. Ini kita coba dulu minyakin. Biasanya sih kalau udah diminyakin bisa ya. Dia lancar kembali. Ya. Nah, ini kan menurut pengalaman saya, ini bearing ada bermacam-macam merek ya. Setiap merek ada kualitasnya masing-masing. Nah, ada yang Japan, ada yang Cina, bahkan ada yang tidak bermerek. Nah, saya sarankan ini kalau boleh bearing lahar, mau lahar atas, mau roll atas, mau roll bawah, bearingnya itu diusahakan yang Japan. Memang harganya selisih sedikit, tetapi kan kita menang kualitas ya. Karena kalau ini biasanya, kalau ini bukan yang Japan ini. Kalau yang Japan dia tidak seperti begini. Kalau yang Japan dia tidak ada tumpahan. Ini sepertinya ada tumpahan oli keringnya.
Ya baik, begini tata cara pembersihan atau meminyakin lahar roll ya. Ini kami pakai minyak WD-40. Ya mungkin teman-teman sebagian besar udah tahu ya. Ini pun mudah didapat di bengkel-bengkel penyedia spare part bengkel-bengkel penyedia spare part sepeda motor ini banyak dijual. Ya. Ini kami memakai WD-40. Ini ya. Laharnya yang tadi keras mutar, susah mutar, sekarang udah mutar dengan lancar. Nah, ini, ya. Diputar-putar, ya, putar, lalu minyakin lagi, ya, minyakin lagi sekali lagi, ya, putar lagi. Oke, baik teman-teman, ini tadi laharnya, bearingnya sudah diminyakin ya, minyakin pakai minyak WD, dan tadi nggak mutar, sekarang sudah lancar. Dan mungkin teman-teman di sini kenapa salah satu plat penutup bearingnya saya sudah lepas, ya. Tujuannya kenapa? Karena kalau kita semprotkan WD dari luar, kotoran-kotoran dalam itu menurut saya tidak sempurna jatuh atau keluar, ya. Kenapa dia tertahan? Itu erosi karatan-karatan yang selama ini ada di dalam sudah numpuk, jadi sehingga dia sulit untuk berputar. Nah, pada saat kita minyakin, dia memang lancar sebentar, tapi nggak bertahan. Kenapa? Kotoran masih numpuk. Makanya saya lepaskan ini plat penutup lahar kacang-kacang. Ini kami menyebutnya kacang-kacang lahar ya. Ya, supaya kotorannya benar-benar jatuh, lepas, supaya laharnya bertahan. Nah, di sini juga saya sudah bantu kasih, ini bukan minyak kayu putih ya teman-teman. Ini saya sudah ganti isinya. Ini isinya dalam minyak silikon. Saya bantu kasih silikon. Ya, tujuannya apa? Kan kalau minyak WD dia sudah panas, dia pasti kering. Nah, kalau dibantu dengan minyak silikon kan bisa dibilang tahan panas, keringnya agak lama, ya. Jadi bearingnya awet. Nah teman-teman, sekarang kita pasang ya. Kita pasang bearingnya. Kita pasang, jangan terbalik. Ya. Pertama dulu kita pasang untuk bearing di gear 45. Ya. Pasang gear 45 itu jangan terbalik ya teman-teman ya. 45 sama 52 itu jangan terbalik. Oke, baik. Gear 52 sama 45 tempatnya jangan terbalik. Sedikit informasi saya beritahu. Ini untuk gear 45 itu yang bandarnya agak dalam ya. Sedangkan gear 52 ini yang tipis, bandarnya yang tidak dalam ya. Kita pasang. Oke. Kita pasang penguncinya. Baik. Kita pasang penguncinya, lalu lahar yang sebelah kita pasang juga. Ya. Kita pasang bushingnya. Baik. Lalu kita pasang gear 52-nya. Kita pasang gear 52-nya. Baik, oke. Setelah gear 52 ya, pasang. Baik.
kita pasang pada tempatnya semula. Masangnya pelan, saja. Awas hati-hati jangan sampai patah lampunya. Nanti kalau lampunya patah itu menjadi masalah baru. Tentunya teman-teman harus beli lagi untuk menggantinya. Ya, baik. Ini teman-teman, dikunci balik kawatnya. Di sini ada dudukan bandarnya, ditempatkan pada dudukannya. Kita kunci balik, pasang bautnya balik. Di sini ada 2 baut. Oke. Ini ada hitam, ada plat putih, yang di luar plat. Jangan salah ya, di luar plat. Baru kita kunci, ya, kunci platnya sudah, kita pasang. Ya, jangan lupa kabel soket lampu dipasang kembali. Oke, baik teman-teman, ayo. Baik, kita pasang kembali ya. Ini, ya. Kita pasang. Pertama kita pasang 2 baut. Di sini. Oke. Setelah itu kita pasang kembali soket sensor web. Sensor web. Kita pasang soket termistor. Lalu soket sub termistor. Sub ya. Bukan sub ayam. Sub termistor. Nanti teman-teman dibahas tentang sub, akhirnya sudah sub ayam, sub kambing, ya kan? Oke, nah sekarang kita pasang bagian motor pemanas, unit motor pemanas. Nah, sebelum kita pasang unit motor pemanas, ada baiknya saya sarankan kita periksa ini teman-temannya, gear 22/75. Gear 22/75 ini kalau sudah tidak layak pakai, ada baiknya diganti aja. Kenapa? Itu nanti bisa mengakibatkan perputaran pada unit pemanas tidak sinkron, tidak bagus putarannya, sehingga terjadi juga kemacetan ya. Ya teman-teman, karena gear 22/75 nya sudah mulai banyak, maka kita ganti saja supaya hasil lebih maksimal. Ya, baik. Caranya begini ya kan. Pasang dulu. Sebelum saya pasang, saya biasanya melapisnya dengan grease ya teman-teman ya. Tujuannya apa? Supaya gearnya tahan ya, dan putarannya lembut ya, lembut. Lalu kita bantu pakai silikon sedikit aja, jangan terlalu berlebihan, jangan banyak-banyak ya. Baik.
teman-teman, kita pasang. Ya, pasang. Lalu kita kunci klipnya. Ya. Gear yang satu juga kita pasang. Lalu kita kunci. Oke. Tahap mengganti gear 22/75 sudah selesai. Ya. Kalau sudah, kita pasang. Ya. Wah, putarannya sudah lembut. Sudah lembut. Udah bagus. Ya, putarannya lembut. Tadi keras banget, ya. Baik, kita pasang dulu soket motor pemanasnya. Di sini ada 2 soket, ya. Sini ada 2 soket. Kita pasang baut. Bautnya ada 3 ya, teman-teman. Baik, kita putar. Wow, putarannya lancar, lembut. Ya. Sekarang tinggal kita tes, kita coba. Baik, ini kita tes teman-teman 50 lembar. Ya, kita tes kelancarannya 50 lembar. Tadi tes 10 lembar, cuma kopi keluar 3 lembar, dia sudah sangkut di pemanas. Nah, setelah laharnya dibersihkan, diminyakin, ya, keluarnya pun lancar, suaranya pun lebih enak dibandingkan yang tadi, bunyi-bunyi seperti suara tikus terjepit. Sekarang sudah lumayan halus. Ya. Oke, baik teman-teman, kita sudah coba 50 lembar, tidak ada masalah. Ya, ini sebagai penutup saya coba jelaskan sekali lagi. Kalau di mesin teman-teman di rumah tipe IR 5000, 6000 dan sejenisnya, jika terjadi macet di bagian pemanas, unit 1, ini namanya unit 1, ini unit 2, macet di unit 1, sebaiknya periksa pertama coba putar, ya. Jika rollnya tidak muter, itu penyebabnya pertama bisa gear yang sebelah sini, gear 45 itu pecah, atau gear 52 pecah, atau gear 22/75 yang di unit motor pemanas itu sudah rompal atau sudah benyek. Nah, jika itu aman, ini putaran ini juga one way-nya dicoba diperiksa. Ini nggak boleh dull, nggak boleh loss, ya. Begitu juga di sini, ini juga harus diperiksa karet-karetnya ataupun one way-nya, ya. Juga gear, bukan gear. Ini karet yang 6 ya, karet delivery namanya. Ini tidak boleh dull. Ini harus tepat pada putarannya, ya. Baik teman-teman, semoga video saya ini bermanfaat, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan setiap atau tidak ketinggalan di setiap video-video terbaru dari kami. Oke, semoga bermanfaat ya.